Sebelum saya mulai itu ada shop-shop yang masih kosong, harap diisi yang di belakang masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada detik hari ini, pada saat ini, di tempat yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan
dan kekuatan untuk bisa menunaikan salah satu syariat yang diturunkan kepada kita, yaitu sholat fardu berjamaah, sholat Jumat. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan terang keluar dari jalan kegelapan menuju hidup abadi di akhir yaum kelak. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini kita telah sampai pada akhir penghujung di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan keluar dari gerbang, 1 bulan menuju gerbang yang baru. Di akhir-akhir bulan seperti ini rasanya tidak pas kalau kita mengulas atau membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Semua pencerahan, kultum-kultum tentang keutamaan bulan Ramadan telah banyak diberikan di awal-awal bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan lebih tepat, lebih pasnya bagi kita semua untuk mengevaluasi diri. Kita mereview kembali apa yang telah kita lakukan selama Ramadan khususnya tahun ini. Sangat terkenal ayat yang mendasari syariat puasa Ramadan. Bahkan anak-anak pun sudah hafal Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan coba menjelaskan satu kata kunci di ayat ini, yaitu tattaqun. Dalam bahasa sederhananya kita mengenalnya bertakwa. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya takwa, Allah mengabadikan salah satu ayatnya dalam Al-Quran, Al-Baqarah 197, penggalan ayatnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Ini adalah perintah kita untuk berbekal, untuk mengumpulkan bekal dalam suatu perjalanan menuju ke suatu tempat. Kalau saat ini musimnya mudik, maka kebanyakan rata-rata orang yang akan melaksanakan mudik beberapa waktu sebelumnya mereka telah mengumpulkan bekal. Dan kita sesungguhnya juga dalam sebuah perjalanan, yaitu perjalanan menuju suatu kampung halaman, yaitu kampung halaman akhirat. Maka kita disuruh berbekal, yaitu yang benar-benar takwa. Takwa adalah sebenar-benarnya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kita selama ini landasan utamanya adalah takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, puasa kita selama ini yang telah kita lakukan sebulan ini, benarkah telah dilandasi berdasarkan iman kepada Allah? Apakah hanya karena rutinitas biasa? Kalau hanya rutinitas mengikuti arus, karena kebanyakan orang berpuasa maka kita berpuasa. Karena bulan Ramadan banyak orang bersedekah, maka kita ikut-ikutan bersedekah. Banyak orang sholat tarawih, masjid-masjid ramai penuh, kita juga ikut. Hanya karena mengikuti arus, maka tentu itu kurang pas. Di akhir Ramadan ini, mari kita luruskan niat. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tadarus kita harus kita landaskan betul-betul karena perintah Allah, iman kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan punya landasan iman, sehingga di hadapan Allah mempunyai nilai ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, takwa sesungguhnya bukannya hanya sekedar predikat. Takwa adalah sebuah perjalanan, sebuah proses untuk terus-menerus membentuk diri kita menjadi orang yang taat,
taat kepada Allah dengan penuh kesadaran, Taat bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kita taat mematuhi perintah Allah, kita juga taat menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan sekedar identitas, tetapi sebuah panggilan untuk terus menghadirkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Ini adalah proses yang terus-menerus, sebuah transformasi yang membutuhkan kesungguhan, kegigihan, dan kejujuran di dalam diri kita. Dalam sebuah proses panjang, biasanya akan dihadapi beberapa tantangan. Sebagaimana kita selama ini berpuasa sebulan Ramadan, tantangan orang berpuasa sesungguhnya bukan hanya makan dan minum. Ketika kita berpuasa, teman kantor kita mungkin kita melihat mereka tidak puasa, mungkin bagi kita itu bukan hal yang ringan kalau tantangannya hanya seperti itu. Tapi tantangan yang lebih berat adalah menjaga hati. Ketika kita merasa puasa, teman kita tidak puasa, jangan-jangan hati kita telah meremehkan teman kita. Padahal kita tidak tahu mengapa teman kita tidak berpuasa. Mungkin karena dia berhalangan, atau bahkan dia bukan orang muslim, jadi dia tidak punya kewajiban berpuasa. Ketika kita merasa telah melakukan sedekah, kita tahu ada teman kita, saudara kita yang tidak melakukannya, kemudian kita meremehkannya, maka hati kita timbul rasa ujub, takabur. Hal-hal seperti inilah yang mengotori hati kita, bisa mengotori niat kita, merusak nilai ibadah kita. Itu adalah tantangan yang berat. Mungkin mudah mengucapkannya, kita bisa menghindari, tapi melakukannya sangat sulit. Jemaah rahimakumullah, marilah kita jadikan puasa sebagai mi'raj, yaitu proses naik tangga rohani ke puncak tertinggi kualitas manusia utama, yaitu manusia yang bertakwa. Puasa kita jadikan sebagai sebuah proses pembentukan karakter dan kesadaran yang mengantarkan kita kepada ketakwaan yang sejati. Mari kita manfaatkan sisa-sisa waktu terakhir ini, tinggal beberapa hari di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan peluang untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual kita. Mungkin di akhir-akhir bulan seperti ini, semangat kita untuk melaksanakan ibadah tarawih mulai menurun. Mungkin tadarus kita sudah mulai berkurang. Maka melalui mimbar ini saya ingatkan, mari kita pupuk semangat, kita kuatkan kembali tekad, kita bersihkan hati, kita sucikan niat. Sekuat kita tenaga, kita laksanakan, kita selesaikan ibadah bulan Ramadan tahun ini. Marilah kita tetap teguh dalam menjaga perisai diri kita dari godaan dunia yang dapat mengganggu, merusak, yang terus berupaya menghalang-halangi kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, dan semoga ibadah puasa kita dapat diterima sebagai amal ibadah kita dan mempunyai kualitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
alladzi barakana fi syahril azim syahrul Ramadan walladzi farḍana fi siyami Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, kembali saya ingatkan di akhir khutbah kedua ini, mari kita tingkatkan iman kita tingkatkan ketakwaan kita jaga kondisi, kita ingatkan amal ibadah kita bersihkan hati dari noda-noda yang dapat mengotori amal perbuatan kita. Kita jaga semangat di akhir Ramadan ini, semoga kita lulus dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan semoga di tahun depan kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana Allahumma ighfir lana warhamna warhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.